Pernahkah kalian mendengar kisah tentang ondel-ondel Fitri yang menanam pohon flamboyan di tepi pantai Flores? Bunga sepatu. Tapi tiba-tiba muncul siluman fennec yang mencuri bijinya untuk dijadikan sarang. Lalu datanglah Finn dari Adventure Time membawa pedang ajaib dan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk, simak sampai habis, karena di akhir ada pertanyaan berhadiah menarik. Kado terbungkus. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai, yuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar makin semangat bikin kisah penuh hikmah seperti ini. Herba, Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberi kita kesempatan untuk belajar dari kisah dan keindahan ciptaannya. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena setiap huruf sholawat adalah pahala dan cahaya bagi hati kita. Pusing? Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10. Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan tempat kamu menggembalakan ternak. Awan hujan 2. Dari ayat ini, kita belajar bahwa segala tumbuhan adalah tanda kasih sayang Allah, termasuk flamboyan yang akan tumbuh di kisah kita hari ini. Dan tulis juga di komentar, asal kalian dari mana ya, biar kita bisa saling sapa sesama pecinta cerita Nusantara. Globe Eropa Afrika. Tonton sampai selesai, karena di akhir ada pertanyaan berhadiah yang akan diumumkan di penutup video. Piala. Pagi itu, di tepi pantai Flores yang indah dan berpasir putih keemasan, mentari baru saja menampakkan wajahnya dari ufuk timur. Cahaya jingga lembut memantul di permukaan laut, membuat air tampak seperti lembaran kaca yang berkilau. Ombak berlari kecil, menyapa kaki-kaki pasir dengan suara yang menenangkan, seperti alunan zikir alam yang memuji kebesaran Allah. Di kejauhan, burung camar berputar-putar di langit, suaranya berpadu dengan desir angin, menciptakan simfoni pagi yang menenangkan hati. Di sanalah, berdiri seorang perempuan bernama Fitri, sosok sederhana namun penuh semangat. Ia mengenakan kain batik motif laut berwarna biru lembut dan membawa sebuah keranjang anyaman bambu yang berisi tanah subur dan bibit pohon flamboyan kecil. Di sisi kanan dan kirinya, tampak dua sosok ondel-ondel besar berwarna cerah, yang satu berwajah merah dengan senyum hangat, dan yang satu lagi berwajah putih dengan ekspresi lembut. Mereka berdua bukan sekadar boneka besar, tapi sudah menjadi sahabat setia Fitri dalam banyak perjalanan menanam kebaikan di berbagai tempat di Nusantara. Fitri datang ke pantai itu bukan tanpa alasan. Ia telah mendengar cerita dari para tetua desa bahwa di tepi pantai Flores, dahulu kala tumbuh pohon flamboyan merah yang dipercaya membawa keseimbangan antara darat dan laut. Pohon itu menjadi tempat burung laut bersarang, tempat nelayan beristirahat dari lelahnya melaut, dan simbol cinta antara manusia dan alam. Namun, pohon itu sudah lama hilang, terkikis oleh waktu, dan yang tersisa hanyalah kenangan di cerita-cerita tua. Maka hari itu, Fitri datang dengan tekad bulat, menghidupkan kembali legenda itu. Sebelum menanam, Fitri berdiri di hadapan laut yang luas. Ia mengangkat tangannya perlahan, menatap cakrawala, lalu berbisik pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga pohon ini tumbuh menjadi peneduh, menjadi saksi cinta antara manusia, hewan, dan alam ciptaan MU. Angin laut berhembus lembut, seolah menjawab doanya dengan belayan. Butiran pasir beterbangan halus di sekelilingnya, dan ombak memecah di batu karang, menambah suasana khusyuk seperti alam sedang ikut menyaksikan upacara kecil penuh makna itu. Ondel-ondel merah menunduk, tangannya yang besar memegang sekop kecil dari kayu. Ia membantu menggali lubang di pasir, sementara ondel-ondel putih menata keranjang berisi tanah yang dibawa Fitri dari kebun belakang rumahnya. Tanah itu bukan sembarang tanah. Ia diambil dari kebun yang dulu ditanami oleh orang tua Fitri, tempat di mana setiap tanaman selalu tumbuh subur karena ditanam dengan niat baik dan doa. Fitri mulai menanam bibit flamboyan itu dengan hati-hati. Ia menatap setiap helai daun muda yang masih rapuh, seperti menatap kehidupan baru yang penuh harapan. Tumbuhlah dengan kuat, wahai flamboyan kecil, katanya dengan suara lembut. Jadilah peneduh bagi siapapun yang datang ke pantai ini, dan jadilah pengingat bahwa alam selalu memberi tanpa pamrih.
Suara ombak di sekitarnya semakin lembut. Seakan laut mendengar ucapannya dan ikut mendoakan. Udara pagi membawa aroma asin yang khas, bercampur dengan wangi tanah basah dan dedaunan muda flamboyan. Langit perlahan berubah dari oranye menjadi biru muda, dan cahaya matahari semakin memantul di butiran pasir, membuat tempat itu tampak seperti surga kecil di ujung dunia. Seekor burung kecil berwarna hijau zaitun hinggap di dahan flamboyan muda itu. Ia berkicau ceria, seolah berkata, "Selamat datang, pohon baru." Fitri tersenyum, lalu menatap burung itu dengan rasa syukur. Ia percaya, setiap makhluk yang datang mendekat saat penanaman adalah pertanda baik. Ondel-ondel putih bertepuk tangan pelan, menimbulkan bunyi, dup-dup, yang lucu tapi penuh semangat. Tak lama kemudian, beberapa anak kecil dari desa terdekat datang berlari di sepanjang pantai. Mereka tertawa, menggambar di pasir, dan penasaran melihat Fitri bersama dua ondel-ondel yang tampak hidup. "Kak Fitri, itu boneka apa?" tanya salah satu dari mereka. Fitri tertawa lembut dan menjawab, "Ini teman-temanku dari Betawi. Mereka ikut membantuku menanam pohon yang akan membawa keindahan untuk kita semua." Anak-anak itu ikut membantu, mengambil air laut dengan ember kecil dan menuangkannya pelan di sekitar tanah tempat flamboyan ditanam. Mereka menirukan cara Fitri berdoa, dengan tangan terangkat dan mata tertutup. Suasana berubah jadi damai. Tak ada suara keras, tak ada tawa berlebihan, hanya ketulusan anak-anak yang ikut belajar mencintai bumi. Ondel-ondel merah tiba-tiba bernyanyi pelan, suaranya berat tapi lembut. "Jika kamu menanam satu kebaikan, Allah akan tumbuhkan 1000 keberkahan." Fitri menunduk, meneteskan air mata kecil karena terharu. Ia sadar, menanam pohon bukan sekadar menancapkan bibit di tanah, tapi juga menanam harapan dan doa untuk masa depan. Beberapa jam berlalu. Matahari sudah naik tinggi, dan cahaya mulai menyengat pasir pantai. Fitri duduk di bawah bayangan kecil flamboyan muda itu, bersama dua ondel-ondel yang duduk di sampingnya seperti dua penjaga besar. Mereka menatap laut lepas yang berkilau. "Lihatlah," ujar Fitri, "nanti saat kau tumbuh besar, akar-akar flamboyanmu akan menahan pasir dari terkikis, daunmu memberi naungan, dan bungamu memberi warna pada pantai ini." Ombak menepi dengan lembut, seperti mengangguk menyetujui kata-kata Fitri. Burung-burung camar terbang rendah, membuat bayangan bergerak di pasir. Angin membawa suara tawa anak-anak yang masih bermain di kejauhan. Di langit, awan membentuk pola seperti bunga flamboyan merah yang mekar. Semua terasa sempurna. Fitri lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hening, ia teringat pesan ayahnya yang sudah wafat. "Nak, kalau kamu ingin meninggalkan sesuatu di dunia, tanamlah. Tanam pohon, tanam doa, tanam kebaikan. Karena semua itu akan tumbuh, bahkan setelah kamu tiada." Pesan itu kini bergema di hatinya. Ia mengusap bibit flamboyan yang baru ditanam, seolah mengusap kepala seorang anak kecil. Waktu terus berjalan. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma garam laut dan kehidupan. Fitri bangkit berdiri, menatap cakrawala dengan penuh keyakinan. Ia merasa bahwa setiap langkah kecilnya hari itu bukan hal sepele. Karena di dunia yang kadang penuh hiruk-pikuk, menanam satu pohon kebaikan berarti menanam secercah cahaya harapan. Di balik bukit pasir, matahari mulai condong ke barat. Sinar kuning keemasan jatuh di batang flamboyan muda itu, membuatnya tampak bersinar. Ondel-ondel putih berkata dengan suara lembut, "Fitri, lihatlah, pohonmu sudah disinari rahmat Allah." Fitri tersenyum. "Ya, aku melihatnya, dan aku yakin, pohon ini akan tumbuh besar, menjadi penjaga pantai Flores untuk generasi selanjutnya." Sore itu, Fitri dan kedua ondel-ondel menatap laut. Mereka diam, menikmati keindahan yang Allah anugerahkan. Di kejauhan, awan mulai memerah. Ombak memantulkan warna jingga flamboyan yang membara di langit. Seolah alam memberi janji, bahwa segala kebaikan yang ditanam hari ini, akan berbuah indah di masa depan. Fitri menunduk, lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah setiap daun yang tumbuh dari flamboyan ini sebagai saksi bahwa manusia dan alam pernah bersatu dalam kebaikan. Jadikanlah kami penjaga bumi, bukan perusaknya."
Dan saat doa itu terucap, angin tiba-tiba berembus lembut, membawa satu helai daun flamboyan muda yang jatuh ke pasir, menandakan doa itu diterima. Malam pun datang perlahan. Bulan naik di langit, memantulkan sinarnya ke laut yang tenang. Fitri masih duduk di sana, ditemani ondel-ondel merah dan putih. Di sekitar mereka, kunang-kunang mulai menari. Dan di bawah cahaya bulan, bibit flamboyan itu tampak berkilau seperti emas kecil, tanda bahwa kehidupan baru benar-benar telah dimulai. Bunga sepatu. Namun tiba-tiba, dari balik semak pantai yang bergoyang tertiup angin sore, muncullah siluman Fennec, seekor makhluk kecil berbulu halus, berwarna keemasan lembut seperti pasir yang disinari matahari. Kedua telinganya besar sekali, lebih lebar dari kepalanya sendiri, sehingga setiap kali angin laut berhembus, telinganya bergetar pelan seperti sayap kupu-kupu. Matanya bulat bening, berkilau seperti batu giok yang menyimpan cahaya misterius. Dari wujudnya, jelas ia bukan hewan biasa. Ia adalah makhluk penjaga tebing batu, penghuni lama yang dikenal dalam legenda penduduk setempat sebagai roh kecil penjaga keseimbangan antara daratan dan laut. Fennec itu melangkah ringan di atas pasir, hampir tanpa suara. Ia menatap bibit flamboyan yang baru saja ditanam Fitri bersama ondel-ondel, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat cepat seperti kilat. Dalam sekejap, biji flamboyan yang tersisa di tangan Fitri pun hilang dari genggamannya. Fitri terkejut, tapi belum sempat bereaksi. Fennec kecil itu sudah berlari ke arah tebing batu di sisi barat pantai, meninggalkan jejak-jejak kecil di pasir basah. "Biji ini akan jadi sarangku," teriaknya dengan suara yang terdengar seperti campuran antara tawa anak kecil dan hembusan angin. Ucapan itu membuat Fitri, ondel-ondel, dan bahkan burung camar di atas kepala menoleh bersamaan. Suara Fennec menggema di antara batu-batu karang, seolah alam pun ikut mendengarkan kejahilannya. Ondel-ondel besar yang selalu setia di sisi Fitri bergerak pelan, langkah kayunya menimbulkan bunyi duk, 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 yang berat tapi teratur. Ia tampak ingin mengejar, tapi Fitri segera menahan tangannya. "Jangan," katanya lembut, matanya menatap arah Fennec menghilang. "Kita tidak tahu alasannya. Mungkin ia butuh sesuatu yang belum kita mengerti." Fitri duduk di pasir, memandangi tempat biji flamboyan itu tadinya berada. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ombak yang datang silih berganti. Dalam hati, ia tahu bahwa setiap makhluk, baik manusia, roh, maupun siluman, memiliki jalan hidup masing-masing. Terkadang mereka melakukan hal yang tampak salah, tetapi bisa jadi di balik itu tersimpan pelajaran yang besar. Di puncak tebing, siluman Fennec berhenti. Ia menatap ke bawah, ke arah Fitri dan ondel-ondel yang tampak kecil di kejauhan. Angin membawa bisikan lembut dari laut, membuat bulu halusnya bergoyang. Ia membuka mulutnya, memandangi biji flamboyan di antara cakarnya. Ada sedikit keraguan di matanya. "Apakah aku benar mencuri?" bisiknya pelan. Tapi kemudian ia menatap ke arah sarangnya yang sepi, di balik celah batu karang yang dingin. "Tidak, aku hanya ingin tempat berlindung." Angin malam semakin keras, hujan sering turun tanpa henti. "Aku butuh sesuatu untuk melindungi diriku." Namun, jauh di dalam hatinya yang kecil, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia teringat bagaimana Fitri tersenyum saat menanam bibit itu, bagaimana ondel-ondel menari kecil dengan wajah ramahnya. Ia belum pernah melihat manusia seperti itu, yang menanam bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bumi, untuk semua makhluk yang hidup di atasnya. Sementara itu, Fitri berdiri lagi. Ia menatap ke arah tebing, lalu tersenyum samar. "Siluman itu bukan jahat," katanya pelan. "Mungkin ia hanya merasa takut." Ondel-ondel menunduk setuju, kepalanya bergoyang lembut seiring suara angin yang kini mulai membawa aroma garam dan dedaunan flamboyan muda yang tersisa. Senja mulai turun perlahan. Langit memerah seperti flamboyan yang kelak akan tumbuh di sana. Ombak kecil datang menyentuh kaki Fitri, seakan memberikan semangat baru. Ia menatap jauh ke puncak tebing tempat Fennec bersembunyi, dan dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, lembutkanlah hatinya, agar ia tahu bahwa kebaikan akan tumbuh dari tangan yang menanam, bukan dari tangan yang mencuri." Di sisi lain tebing, Fennec menatap langit yang sama. Untuk pertama kalinya, ia melihat warna merah senja bukan sebagai pertanda bahaya, tetapi sebagai kehangatan.
Ia melihat bagaimana cahaya itu membentuk bayangan di laut, bayangan pohon flamboyan yang belum tumbuh tapi sudah hidup dalam doa Fitri. Ia bergumam pelan, mungkin biji ini bukan untukku. Tapi jika aku menjaganya, mungkin aku juga bisa ikut tumbuh bersamanya. Ia mulai menggali lubang kecil di tanah berbatu, bukan untuk menyembunyikan biji itu, melainkan untuk menyimpannya sementara. Ia ingin menunggu. Ia belum siap mengembalikan, tapi ia juga tidak ingin merusaknya. Malam pun tiba. Bulan muncul, besar dan bulat, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang. Fitri masih duduk di pinggir pantai, sementara ondel-ondel berdiri di belakangnya seperti penjaga setia. Mereka menatap cahaya di puncak tebing, cahaya kecil dari biji flamboyan yang kini disinari rembulan. Seakan-akan alam ikut menjaga janji yang belum diucapkan antara Fitri dan si siluman Fennec. Ondel-ondel bertanya, suaranya berat tapi lembut. Fitri, apakah kau yakin dia akan mengembalikan biji itu? Fitri tersenyum dan menjawab, setiap makhluk yang mengenal cahaya, akhirnya akan pulang ke cahaya juga. Tugas kita hanya menunggu dengan sabar. Di atas sana, siluman Fennec mendengar kata-kata itu. Ia menutup matanya, lalu memeluk biji flamboyan itu dengan kedua tangannya. Aku akan mengembalikannya, bisiknya pelan. Tapi izinkan aku memahami dulu maknanya. Beberapa hari berlalu. Ombak datang dan pergi, matahari terbit dan tenggelam. Fennec kecil itu menjaga biji flamboyan dengan penuh hati-hati. Ia menutupinya dengan dedaunan kering setiap malam agar tidak terkena embun, dan membersihkannya dari debu setiap pagi. Tanpa ia sadari, hatinya berubah, dari siluman yang serakah menjadi penjaga yang penuh kasih. Dan setiap kali angin bertiup dari Laut Flores, ia membawa bisikan doa Fitri dan ondel-ondel yang menunggu di bawah sana. Doa itu menembus kabut dan bebatuan, menenangkan hati kecil seekor makhluk yang baru saja mengenal arti tobat. Tepat ketika langit pagi mulai memudar di ufuk timur, muncul sinar biru lembut dari balik kabut yang menyelimuti tebing pantai Flores. Cahaya itu tidak seperti cahaya biasa. Ia bergetar, berdenyut pelan, seperti napas yang datang dari dunia lain. Ombak berhenti berdebur sesaat, burung camar menahan sayapnya di udara, dan dedaunan flamboyan muda bergoyang lembut seperti menyambut kedatangan sesuatu yang agung. Dari dalam sinar itu, muncullah Finn, sang petualang muda dari dunia Adventure Time. Rambut pirangnya bersinar keemasan di bawah sinar matahari pagi, dan di tangannya tergenggam pedang ajaib berwarna perak kebiruan, yang memancarkan cahaya seperti air yang memantulkan bulan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di atas batu-batu karang, membuat tempat itu terasa sakral, seolah waktu berhenti hanya untuk menyaksikan pertemuan dua makhluk dari dua dunia berbeda. Finn menatap ke arah atas tebing, di mana siluman Fennec masih duduk memandangi biji flamboyan yang dicurinya. Fennec tampak gelisah. Ia sudah beberapa malam tidak tidur, karena rasa bersalah terus menghantui. Tapi ia juga belum berani turun untuk mengembalikannya. Ketika cahaya biru Finn semakin dekat, Fennec menegakkan telinganya. Ia merasa hawa yang sangat asing, namun tidak menakutkan. Justru ada kehangatan di dalamnya, seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Finn melompat ringan ke atas batu besar, menatap lembut ke arah Fennec. "Hai, makhluk kecil," katanya pelan dengan suara yang ramah. "Kau terlihat lelah. Boleh aku duduk di sini bersamamu?" Fennec terdiam. Tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu. Selama ini, manusia selalu takut padanya, menyebutnya siluman perusak tanaman, pengganggu ternak, atau bahkan roh jahat penipu. Tapi pemuda ini tersenyum padanya. Finn menancapkan pedangnya perlahan ke tanah. Saat ujung pedang menyentuh bumi, keluarlah kilau biru yang berputar seperti ombak kecil, menjalar di sekitar mereka. Kilau itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan, seperti doa yang berubah menjadi cahaya. "Aku tahu kenapa kau mengambil biji itu," kata Finn. "Kau bukan ingin mencuri, kau hanya ingin merasa aman. Kau ingin punya rumah, kan?" Fennec menunduk. Bulunya yang halus tergerai menutupi wajahnya. Aku tidak punya siapa-siapa. Tebing ini keras, angin laut dingin. Aku hanya ingin tempat beristirahat." Finn tersenyum lembut. Ia meletakkan tangannya di bahu kecil si Fennec. "Kalau kau ingin rumah, mari kita bangun bersama,
bukan dengan mencuri, tapi dengan kerja sama dan cinta. Kata-kata itu menggema di udara, menembus ombak, menembus batu, bahkan terasa sampai ke dasar laut. Alam seperti mendengarkan percakapan mereka. Angin yang tadi membawa dingin kini terasa hangat. Pedang ajaib di tangan Finn kemudian bersinar lebih terang. Cahaya birunya berubah menjadi campuran hijau dan emas, seperti daun flamboyan yang diterpa cahaya pagi. Fennec memandangnya dengan kagum. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah itu. Cahaya itu seperti berbicara langsung pada jiwanya, menyentuh bagian hatinya yang paling lembut, bagian yang sudah lama ia sembunyikan di balik kesepian dan ketakutan. Finn mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Lihatlah, biji flamboyan itu bukan sekadar biji. Ia menyimpan kehidupan, persahabatan, dan harapan. Jika kau menanamnya bersama mereka, kau akan punya rumah, bukan dari pasir atau batu, tapi dari kasih. Fennec menatap biji flamboyan di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar benda kecil yang bisa melindunginya, tapi sesuatu yang hidup. Ia bisa merasakan getaran halus dari dalam biji itu, seperti napas kecil yang ingin tumbuh, ingin hidup, ingin memberi warna bagi dunia. Hatinya mulai luluh. Mata kecilnya yang biasanya tajam kini berair. Ia menatap Finn, lalu menatap pantai di bawah sana, tempat Fitri dan ondel-ondel masih menunggu dengan sabar. Aku telah salah, katanya lirih. Aku takut. Aku hanya ingin diterima. Finn menunduk, tersenyum dengan penuh kasih. Ketakutan itu wajar. Tapi ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti tetap memilih berbuat baik meskipun kau takut. Ucapan itu menembus ke dalam hati kecil Fennec. Ia memegang biji flamboyan itu erat-erat, lalu menatapnya dengan mata yang bergetar. Perlahan, ia berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia menuruni tebing perlahan, batu demi batu, seolah setiap pijakan adalah penyesalan yang ia lepaskan satu persatu. Finn berjalan di belakangnya, membawa pedang yang kini bersinar hangat, bukan lagi biru dingin. Setiap langkah mereka membuat rumput kecil tumbuh di celah batu, dan udara terasa lebih segar. Alam tahu, sesuatu yang suci sedang terjadi, pengampunan. Di bawah, Fitri melihat pemandangan itu dan tersenyum haru. Ia tahu doanya telah dijawab. Ketika Fennec akhirnya tiba di hadapan Fitri dan ondel-ondel, ia menundukkan kepala dalam-dalam. Telinganya terkulai, suaranya bergetar, "Aku kembalikan bijinya. Aku menyesal." Fitri berjongkok, menerima biji flamboyan itu dengan kedua tangan. Tapi sebelum ia berkata apapun, Finn mengangkat pedangnya sekali lagi. Dari ujung pedang itu keluar kilauan cahaya merah lembut, menyelimuti Fennec kecil. Cahaya itu tidak membakar, tidak menyilaukan, hanya menghangatkan, seperti pelukan ibu pada anaknya yang baru pulang setelah tersesat. "Mulai sekarang," kata Finn lembut, "kau bukan siluman pencuri lagi. Kau adalah penjaga pohon flamboyan pertama di pantai Flores. Kau punya rumah di sini, bersama mereka." Fennec menatapnya dengan mata berbinar. Ia hampir tak percaya. Air matanya menetes, membasahi bulu lembutnya. "Aku, penjaga?" Finn mengangguk. "Ya, rumah bukan hanya tempat berlindung dari hujan. Rumah adalah tempat hatimu bisa tumbuh." Di sekitar mereka, angin tiba-tiba berputar lembut, membawa butiran pasir yang berkilau seperti bintang. Ombak datang pelan menyentuh tepi pantai, dan burung camar mulai bernyanyi. Alam menyambut Fennec yang baru saja menebus kesalahannya. Fitri menanam kembali biji flamboyan itu, kali ini dengan tangan yang bergetar karena haru. Ondel-ondel menari kecil, gerakannya seperti doa. Finn berdiri di samping mereka, menancapkan pedangnya ke tanah, lalu menatap ke langit. Semoga pohon ini tumbuh menjadi saksi bahwa pengampunan lebih kuat daripada amarah. Fennec duduk di dekat lubang tanam itu, menatap tanah yang kini menyimpan biji yang dulu ia curi. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Terima kasih, manusia. Terima kasih, cahaya." Finn menepuk kepala kecilnya. "Kau pantas mendapat kesempatan kedua. Semua makhluk yang menyesal dan mau berubah akan selalu diterima oleh langit." Langit Flores pagi itu benar-benar indah. Warna biru laut memantul pada awan putih,
dan di kejauhan, matahari mulai naik perlahan, menyinari wajah Fitri, ondel-ondel, Finn, dan si Fennec yang kini tersenyum. Cahaya itu seperti meneguhkan janji baru antara manusia, makhluk ajaib, dan alam, bahwa perdamaian selalu bisa tumbuh, dimulai dari satu tindakan kecil penuh cinta. Finn menatap jauh ke laut dan berkata pelan, "Aku harus pergi. Dunia lain memanggilku." Fitri menatapnya dengan hormat. "Terima kasih, Finn. Kau datang di saat yang tepat." Finn tersenyum, menepuk pundak Fitri. "Aku hanya datang karena doa. Doa yang tulus selalu menemukan jalan." Dalam sekejap, tubuh Finn kembali diselimuti cahaya biru. Ia melambaikan tangan, lalu menghilang ke udara seperti kabut yang terhembus angin. Tapi pedangnya tetap tertinggal sebentar di tanah, berkilau sebentar, lalu memudar perlahan, meninggalkan jejak cahaya berbentuk hati kecil di sekitar pohon flamboyan yang baru ditanam. Fennec menatapnya dengan mata berbinar. "Aku akan menjaganya," katanya mantap. Fitri tersenyum, "Aku percaya." Dan sejak hari itu, setiap kali angin berhembus dari Laut Flores, daun flamboyan bergetar dan memantulkan cahaya merah keemasan. Orang-orang yang melintas di pantai sering berkata bahwa di antara bayangan daun dan cahaya itu, terkadang tampak siluet Finn tersenyum, sementara seekor Fennec kecil berlari-lari di bawahnya menjaga pohon dengan sepenuh hati. Mereka tidak tahu kisahnya, tapi alam tahu. Alam mengingat. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang di hadapan Sang Pencipta. Fitri menatap siluman Fennec yang kini berdiri dengan kepala tertunduk, telinganya terkulai pelan diterpa angin laut. Hatinya terasa hangat, bukan karena sinar matahari yang mulai menyapa dari ufuk timur, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa syukur dan kelegaan yang menenangkan. Dalam setiap hembusan napas, ia tahu bahwa memaafkan jauh lebih ringan daripada menyimpan dendam. Ia menatap biji flamboyan di tangannya, biji kecil berwarna kecoklatan yang kini seakan bergetar halus, hidup, penuh energi. "Biji ini," kata Fitri lembut, "pernah diambil dengan niat yang salah. Tapi hari ini, ia akan kita tanam dengan niat yang benar." Finn mengangguk sambil tersenyum. "Kebaikan itu seperti pohon. Kau mungkin menanamnya hari ini, tapi keteduhannya akan dirasakan oleh generasi yang belum lahir." Fennec menatap Fitri dengan mata kecilnya yang bersinar basah. "Apakah kau tidak marah padaku?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara suara ombak. Fitri menggeleng. "Tidak. Karena aku percaya, setiap makhluk berhak mendapat kesempatan kedua. Kau hanya tersesat sesaat, tapi hatimu kini sudah menemukan jalannya." Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan suara burung camar yang berputar di atas kepala. Ondel-ondel di samping mereka bergerak pelan, seolah ikut menari dalam irama alam. Gerakannya lambat, anggun, dan penuh makna, seperti doa yang tidak diucapkan dengan kata, tapi dengan gerak tubuh dan keheningan hati. Mereka bertiga, Fitri, Finn, dan Fennec, berjalan perlahan menuju tepi pantai, tempat pasir lembut dan lembab menunggu. Di sana, langit tampak luas sekali, biru muda berpadu dengan jingga, seakan bumi dan langit sedang berpelukan. Ombak datang bergantian, menyapa ujung kaki mereka, menghapus jejak langkah lama dan memberi ruang untuk jejak baru, simbol kehidupan yang terus diperbarui. Fitri berjongkok. Ia menggali lubang kecil dengan tangannya sendiri, tanpa cangkul, tanpa alat apapun. Hanya dengan jemari yang lembut namun tegas, ia menyingkirkan pasir, menyiapkan tempat bagi biji yang telah melewati perjalanan panjang. Finn berdiri di sampingnya, pedangnya tertancap di tanah, menyinari mereka dengan cahaya lembut berwarna biru kehijauan. Cahaya itu menari di antara butir pasir, memantul di air, membuat pantai seakan diselimuti taburan bintang di siang hari. "Setiap benih adalah harapan," kata Finn lirih, menatap laut. "Dan setiap harapan butuh keikhlasan untuk tumbuh." Fennec menunduk, mendekat ke lubang kecil itu. Ia mengulurkan kedua tangannya, atau lebih tepatnya, cakar mungilnya, untuk memegang biji flamboyan bersama Fitri. Jemari manusia dan cakar siluman itu bersentuhan di atas biji kecil, dan seketika cahaya lembut muncul dari sela-sela pasir. Cahaya itu hangat. Ia bukan sihir, bukan mantra, tapi energi dari hati yang tulus, doa.
Fitri menutup mata, berbisik pelan. Ya Allah, tumbuhkanlah pohon ini dengan rahmat Mu. Jadikan ia tanda perdamaian antara manusia, alam, dan semua makhluk Mu. Fennec menutup matanya juga, sementara Finn menundukkan kepala, merapal doa dalam bahasanya sendiri, penuh penghormatan. Alam mendengar. Angin berhenti berhembus, ombak berhenti sejenak, bahkan burung-burung di langit menggantung sayapnya, seolah seluruh ciptaan menunggu doa itu selesai. Ketika Fitri membuka matanya kembali, cahaya lembut di tanah mulai meredup, tapi dari dalam lubang kecil itu kini muncul tunas hijau mungil. Daunnya 2 helai, kecil dan rapuh, namun memancarkan warna merah samar di tepinya, warna khas flamboyan yang kelak akan mekar. Air mata Fitri menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tahu, sesuatu yang suci baru saja lahir. Lihatlah, kata Finn dengan suara kagum, pohon ini menerima doa kita. Dan seolah menjawab ucapan itu, langit di atas mereka tiba-tiba berubah lembut. Awan yang tadi putih kini berwarna oranye keemasan, membentuk pola menyerupai kelopak bunga flamboyan raksasa yang terbentang di udara. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu putih, mendengung lembut seperti nyanyian malam yang datang lebih awal. Mereka semua menoleh ke atas. Seekor burung hantu besar, berbulu putih bersih seperti salju dan bermata emas hangat, melayang perlahan turun dari langit. Di cakarnya tergantung sebutir buah manggis ungu, berkilau seperti permata dalam cahaya sore. Burung itu tidak menakutkan. Justru kehadirannya membawa rasa damai yang luar biasa. Ia terbang melingkari mereka 3 kali, setiap kali lewat di atas kepala, anginnya membawa aroma manis manggis dan suara sayap yang lembut seperti helai kain sutra. Finn menatapnya dengan mata kagum. Itu bukan burung biasa, katanya pelan. Itu roh penjaga hutan timur, tanda bahwa alam menerima perjanjian perdamaian kita. Burung hantu itu berhenti di atas batang kayu yang menjorok ke laut. Ia menatap Fitri dengan sorot mata lembut, seolah mengucap terima kasih tanpa suara. Lalu dengan perlahan, ia menjatuhkan buah manggis ke tanah, tepat di samping tunas flamboyan kecil yang baru tumbuh. Buah itu menggelinding pelan, lalu berhenti di pangkal batang mungil itu. Dari dalamnya keluar aroma segar yang manis dan sejuk, membuat udara sekitar terasa lebih hidup. Fitri mengambil buah itu, meletakkannya di atas tangan, lalu menatap ke arah burung hantu. Terima kasih, katanya dengan nada penuh penghormatan. Engkau datang membawa berkah. Burung itu mengangguk pelan, mengepakkan sayapnya sekali lagi, lalu terbang tinggi ke langit hingga hilang di balik cahaya matahari sore. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, dari arah cakarnya jatuh sehelai bulu putih panjang yang melayang pelan ke bawah, mendarat tepat di atas tanah di samping tunas flamboyan. Fennec memungut bulu itu dengan hati-hati. Aku akan menyimpannya, katanya lembut. Sebagai pengingat bahwa kedamaian bisa datang bahkan untuk siluman seperti aku. Finn menepuk bahunya. Kau bukan siluman jahat. Kau hanyalah bagian dari ciptaan yang sedang belajar memahami cinta. Fitri tersenyum, menatap keduanya dengan mata berbinar. Hari ini bukan tentang siapa salah dan siapa benar. Ini tentang bagaimana kita bisa memperbaiki yang rusak, menumbuhkan yang hilang, dan menyatukan yang tercerai. Di saat itu, ombak datang lagi, kali ini lebih pelan, lebih lembut. Seolah laut ikut bertepuk tangan. Butiran airnya memantulkan sinar matahari sore yang merah jingga, menari-nari di udara seperti serpihan kaca yang berkilau. Pasir yang basah pun ikut memantulkan cahaya flamboyan muda, menciptakan gradasi warna merah oranye yang menakjubkan, seolah pantai itu sendiri sedang ikut tersenyum. Di kejauhan, nelayan yang melihat dari perahu berhenti mendayung. Mereka terpukau melihat sinar merah jingga yang menyelimuti sebagian pantai. Aneh, kata salah satunya, seperti ada api suci tumbuh dari pasir. Tapi mereka tidak takut. Hati mereka terasa tenang, damai, bahkan bahagia. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka saksikan adalah lahirnya legenda baru. Matahari kini mulai turun perlahan, dan cahaya jingganya menyoroti wajah Fitri yang tenang, wajah Finn yang teduh, dan bulu lembut Fennec yang kini berkilau kemerahan. Alam bersatu dalam keindahan, manusia, makhluk ajaib, laut, angin, dan langit, semuanya menjadi satu kesatuan doa yang berputar dalam harmoni. Fitri mengangkat tangannya,
berdoa dalam hati. Ya Allah, jika pohon ini kelak tumbuh besar, jadikanlah ia peneduh bagi mereka yang lelah, saksi bagi mereka yang berdamai, dan tanda bahwa cinta MU selalu hidup di antara ciptaan MU. Finn menundukkan kepala. Fennec menutup matanya, dan sehelai daun flamboyan kecil terlepas dari tunas, jatuh perlahan di antara mereka. Daun itu mendarat di pasir, dan saat menyentuh tanah, warnanya berubah dari hijau muda menjadi merah jingga, pertanda bahwa flamboyan telah menerima doa mereka. Malam datang perlahan, tapi tidak gelap. Langit berwarna ungu lembut, dengan bintang pertama muncul di dekat bulan yang separuh. Ombak masih berbisik, seolah menceritakan kisah yang baru saja terjadi kepada laut yang luas. Dan di antara semua suara itu, terdengar samar desiran lembut dari burung hantu putih yang tadi terbang. Ia melantunkan nyanyian yang tidak dapat diterjemahkan manusia, nyanyian damai, nyanyian pengampunan, nyanyian kehidupan baru. Pantai Flores malam itu menjadi saksi sebuah keajaiban kecil, tumbuhnya flamboyan dari benih kesalahan yang disiram oleh maaf dan doa. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Fitri, Ondel-Ondel, Finn, dan siluman Fennec menanam kembali biji flamboyan di tepi pantai Flores. Waktu berjalan pelan, tapi perubahan yang terjadi di pesisir itu luar biasa. Dari tanah pasir yang dulu gersang, kini tumbuh pohon flamboyan dengan batang kokoh dan daun hijau muda yang berayun setiap kali angin laut bertiup. Setiap pagi, ketika matahari terbit dari balik cakrawala, sinarnya menembus ranting-ranting flamboyan yang mulai dipenuhi kuncup merah menyala. Warna itu seperti api kecil yang menyala di sepanjang pantai, memberikan kehidupan baru bagi seluruh alam di sekitarnya. Penduduk desa yang tinggal tak jauh dari sana sering datang setiap sore. Mereka duduk di bawah flamboyan yang rimbun, menikmati teduhnya sambil mendengarkan debur ombak. Anak-anak bermain, berlari di antara akar-akar yang menjalar di pasir putih. Mereka memungut kelopak flamboyan yang jatuh dan membuat mahkota bunga di kepala mereka, tertawa riang di bawah sinar senja. Pantai ini dulu sepi, kata seorang nelayan tua sambil menatap ke arah laut. Tapi lihat sekarang, bahkan burung-burung pun kembali bernyanyi. Flamboyan itu benar-benar membawa perubahan. Burung camar membuat sarang di cabangnya, sementara angin laut membawa harum lembut yang bercampur aroma buah manggis matang yang tumbuh di ladang belakang. Beberapa hewan laut, seperti penyu dan kepiting, kini sering terlihat di pinggir pantai, seolah ikut menjaga tempat itu. Alam seperti menemukan kembali keseimbangannya. Fitri berdiri di tengah semua keindahan itu, mengenakan kain batik bermotif laut. Rambutnya tertiup angin, dan di wajahnya tergambar ketenangan yang dalam. Ia memandang flamboyan pertama yang ia tanam, pohon yang kini tingginya hampir 3 meter, daunnya rimbun dan bunganya mekar sempurna. Di bawah pohon itu, ondel-ondel yang setia menari pelan. Gerakannya anggun, walau tubuhnya besar dan kayu sendinya berderit lembut. Setiap langkahnya seperti doa yang diulang, setiap goyangannya seperti rasa syukur yang diwujudkan lewat gerak. Sementara itu, Finn duduk di batu karang yang menghadap laut. Ia meletakkan pedang ajaibnya di samping, memandang ombak yang datang dan pergi. Dalam pikirannya, ia teringat bagaimana awalnya semua ini dimulai, dari sebuah biji yang nyaris dicuri, dari kesalahpahaman kecil yang akhirnya menjadi pelajaran besar tentang kasih dan pengampunan. Ia tahu, keberanian bukan hanya tentang melawan monster, tapi juga tentang memaafkan mereka. Ia tersenyum kecil, menatap siluman Fennec yang kini sedang bermain di pasir, menggali lubang kecil untuk menanam biji flamboyan baru. Lihatlah, keindahan lahir dari maaf dan kerjasama, ucap Fitri sambil tersenyum lembut kepada Finn. Kata-katanya meluncur seperti angin yang menenangkan hati. Finn mengangguk. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar kalimat indah, itu adalah kebenaran yang ia rasakan sendiri. Ia menyaksikan bagaimana permusuhan bisa berubah jadi persahabatan, bagaimana kesalahan bisa menjadi awal dari kebajikan, dan bagaimana setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Langit mulai memerah. Mentari sore menggantung di ufuk barat, mewarnai laut Flores dengan semburat oranye dan emas. Di antara pantulan cahaya itu, kelopak flamboyan yang gugur tampak seperti api kecil yang menari di permukaan air. Ondel-ondel pun mulai menabuh kendang kecilnya. Suaranya berpadu dengan suara ombak, menciptakan irama yang hangat di telinga siapapun yang mendengar.
Warga desa berkumpul. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa buah-buahan dari kebun, mangga, pepaya, pisang, dan tentu saja manggis. Mereka menggelar tikar pandan di bawah flamboyan. Anak-anak duduk melingkar, mendengarkan Fitri yang mulai bercerita tentang kisah hari itu, tentang siluman Fennec yang mencuri biji, tentang Finn yang datang membawa cahaya, tentang bagaimana semua makhluk akhirnya bersatu menanam pohon bersama. Pohon flamboyan ini bukan sekadar pohon, kata Fitri dengan suara pelan tapi jelas. Ia adalah simbol dari hati manusia yang mau tumbuh meski pernah disakiti. Ia mekar bukan karena tanahnya subur, tapi karena ada doa yang mengiringinya. Orang-orang terdiam. Bahkan angin laut pun seolah berhenti sejenak untuk mendengarkan. Seekor burung hantu putih, mungkin yang sama seperti dulu, melintas di langit. Ia melayang rendah, membawa sehelai kelopak flamboyan di paruhnya, lalu menjatuhkannya tepat di depan Fitri. Semua yang melihat bersorak pelan. Finn menatapnya sambil tersenyum, merasa damai. Dalam hatinya, ia tahu tugasnya di tempat ini sudah selesai. Malam datang dengan perlahan. Cahaya bulan menyinari pepohonan flamboyan yang berderet di sepanjang pantai. Daun-daunnya berkilau keperakan, dan di setiap rantingnya terlihat kunang-kunang yang berpendar lembut. Pemandangan itu begitu indah hingga banyak orang menitikkan air mata haru. Mereka sadar, apa yang mereka saksikan bukan sekadar keindahan alam, tapi bukti nyata dari cinta, maaf, dan doa yang tulus. Di tepi pantai, Fitri menatap langit. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, semoga setiap pohon ini menjadi peneduh bagi siapapun yang kehausan, menjadi rumah bagi burung-burung yang lelah, dan menjadi pengingat bagi hati manusia agar tidak sombong di hadapan ciptaan MU." Finn berdiri, mengangkat pedangnya ke langit, membiarkan cahaya bulan memantul di bilahnya. Ia berkata pelan, "Waktuku pergi sudah tiba." Fitri menatapnya, tersenyum hangat. "Terima kasih, Finn," katanya. "Kau bukan hanya datang membawa pedang, tapi juga membawa cahaya yang menuntun hati." Finn tertawa kecil. "Kau yang sebenarnya pahlawan di sini, Fitri. Aku hanya membantu sedikit." Siluman Fennec menghampiri mereka, membawa sepotong buah kelapa di mulutnya. Ia meletakkannya di kaki Fitri sebagai tanda terima kasih. "Sekarang aku tahu," katanya dengan suara kecil, "rumah sejati bukan yang kubuat dari sarang curian, tapi dari persahabatan yang tumbuh." Fitri mengelus kepalanya lembut. "Benar, Fennec kecil. Rumah sejati adalah hati yang mau berbagi." Finn pun melangkah menuju laut. Ombak seolah membuka jalan baginya, dan tubuhnya perlahan memudar di bawah cahaya bulan. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi, melambaikan tangan, dan berkata, "Jagalah dunia ini, dengan maaf, kerjasama, dan cinta." Suaranya menggema di udara, lalu lenyap bersama angin laut. Fitri menatap ke arah laut yang kini tenang. Di sekelilingnya, flamboyan bergoyang lembut, seperti melambaikan selamat tinggal. Ondel-ondel menari satu kali lagi, tarian perpisahan yang syahdu, sebelum akhirnya duduk tenang di bawah pohon. Suara malam mulai terdengar, jangkrik, desir daun, dan ombak yang berulang-ulang menyentuh pasir. Keesokan paginya, seluruh pantai Flores terlihat bagai lautan merah. Ratusan flamboyan mekar bersamaan, menciptakan pemandangan yang memukau. Cahaya mentari pagi menembus bunga-bunganya, membuat pesisir tampak seperti diselimuti cahaya api lembut. Penduduk menamakan tempat itu Pantai Flamboyan Syukur, dan setiap tahun mereka mengadakan upacara kecil untuk mengenang Fitri, Finn, ondel-ondel, dan siluman Fennec, para penjaga alam yang menyatukan manusia dan makhluk lain dalam damai. Kini, setiap pengunjung yang datang ke pantai itu akan disambut oleh pohon flamboyan besar yang ditanam oleh Fitri. Di bawahnya tertulis sebuah ukiran batu. Keindahan sejati lahir dari maaf dan kerjasama. Dan siapapun yang membaca kalimat itu akan merasa seolah sedang diajak untuk menanam sesuatu, bukan hanya di tanah, tapi juga di hati. Karena sebagaimana flamboyan tumbuh dari biji kecil, begitu pula cinta dan kebaikan tumbuh dari hal-hal sederhana, kesediaan memaafkan dan keinginan untuk bekerja sama. Maka demikianlah legenda Fitri, Finn, dan siluman Fennec di Pantai Flores menjadi cerita turun-temurun. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa bahkan dari kesalahan bisa tumbuh keindahan yang abadi,
bahwa dari tanah yang pernah kering bisa muncul kehidupan yang meneduhkan, dan bahwa dari hati yang pernah marah bisa lahir kedamaian yang memeluk seluruh alam. Dan di setiap musim berbunga, saat flamboyan merah berguguran dan menutupi pasir pantai, orang-orang akan selalu berkata, "Lihatlah, mereka masih bersama kita, di dalam warna merah yang tak pernah padam." Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dan jangan lupa bertakwa di setiap langkah hidup kita. Herba, bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberi husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga Allah selalu menjaga dan memberi kesehatan serta keberkahan. Tulis di komentar judul apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin dengar berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat, tetap beriman, dan tetap tersenyum seperti flamboyan di pantai Flores. Bunga sepatu.